Dan aku kan bilang, kita itu miskin kosakata dibanding apalagi bahasa Arab dan bahasa English. Itu benar. Kalau di Amerika itu kan kata temanku kalau umur 17 tahun tuh kayak belum ngewe itu kayak ya bisa dikatain katanya. Kalian jangan pura-pura di Indonesia orang-orang nggak di belakang pintu melakukan hal yang sama. Jangan munafik lah. Di Indonesia itu juga banyak yang kayak gitu, cuma nggak ngomong-ngomong aja. What is your religion? KTP Buddha. Mami aku juga KTP-nya Buddha. Tapi dia beneran practicing kok Buddhism, Konghucu kayak gitu. In real, what are you? Agnostic. Ini katanya Indah nggak mau punya anak biologis. Ya. Tapi mau That's true. milih adopsi. Kenapa? Karena aku nggak mau hamil. Apa salahnya kalau aku itu yang emang beda aja dari kebanyakan orang? Bukannya kita itu masyarakat yang dikatakan diverse dan karena itu kita itu toleran ya. Kalau toleran sih sebenarnya kalian harus bisa loh menerima kebedaannya orang lain. Cukup dengan tanya dokter Richard. Dari sekian banyak podcast aku nonton kamu ya, kamu terlihat sangat cantik hari ini. Thank you so much. That's a very high compliment coming from you. Karena mau ketemu aku ya. Tapi beneran kamu cantik banget loh. Aku sampai, Thank you. aku ngelihat kamu di Cinta Laura, aku ngelihat kamu di Brian ya, Pendeta Brian ya, Pastor Brian ya. Siawarta. Tapi aku ngelihat kamu cantik banget hari ini. Wow, maybe it's the lighting. Siapa sih Indah G ini sampai buat heboh satu Indonesia kontroversi? And I think what's really funny is that usually I say my name in English, right? So it's Indah J. Tapi aku nggak sadar kalau orang Indo ngomong itu ngomongnya Indah gay. So it sounds like gay, like homosexual. LGBT, ya? Yeah, like LGBT gay, which is it's just funny. Like I have a good laugh about that. But no, gay-nya itu Gunawan. Yeah. Nama kamu so Indonesia banget. Very Indonesian, Indah Tapi bibir Gunawan. kamu so barat banget. Iya, aku besarnya, ini untuk konteks aja aku besarnya di sini, tapi aku dari kecil udah dalam sistem pendidikan internasional, makanya bahasa pengantar aku bahasa Inggris. Dan aku sebenarnya secara formal aku nggak diajarkan bahasa Indonesia sampai mungkin kayak umur 8. Jadi I had a late start compared to everybody else, I think. And what little Indonesian education I had growing up, to be honest, it's like not that great. So ya gitu, and then I think everybody knows where I went to high school. I went to JIS in class of 2016, and then 2016 I moved to the States, and then I came back here akhir 2021. Oke, aku justru podcast ini aku pengen ngebedah nih. Inilah hasil pendidikan seorang orang tua yang pengen anaknya itu luar biasa maju dan internasional. Yeah. Akhirnya menjadi seperti ini, maka kita nilai bersama-sama sekarang. Mari kita nilai. Karena kan banyak sekali kan, kalau zaman dulu ya orang tuaku masukin mungkin ke Saverius atau sekolah agama ya. Kalau sekarang anak-anak ini kan orang tuanya berlomba-lomba masukin ke sekolah internasional. Lulus pokoknya kuliah di luar negeri. Akhirnya jadi apa sih? Nah hari ini kita melihat satu sosok yang kayaknya Salah satu saja. outputnya ini yang akan jadi outputnya ini. Kita mau tanya, lu orang tua Indo dua-duanya? My mom's a single mom, so I only have a mom. I don't know who my dad is. Oke. Yeah. Oh. Yeah, I don't. Aku dari Until lo sampai sekarang kamu nggak tahu? enggak. I never bothered asking, to be honest. Oke. I never bothered Dia finding out. nggak pernah datang juga ke lo? No, Nggak pernah, oke. no. Tapi dari keluarga mampu? Ya, Oke. I mean, Jarang banget. Ya, karena kamu emang jarang banget dan karena sekolahnya kan kamu internasional. JIS pasti kan- apalagi. Iya. We all know that's not necessarily an affordable school to go to. So yeah, no, I'm very, I think what religious people would say blessed. I'm very blessed. I'm very grateful. I don't take my life for granted. Anak satu-satunya? Yep. Putri satu-satunya? Wow, oke. Yeah. And religion? KTP Buddha. KTP Buddha. Mama Yeah. Buddha ya? Mama Buddha Konghucu sih dia. Buddha Konghucu, oke. Iya, tapi KTP Buddha. Dan kamu dari kecil di sekolah internasional? SD? Dari TK. Dari TK? Went to a Kamu belajar bahasa Inggris dulu baru belajar Indonesia ya? Aku diajarin bahasa Inggris dulu ya. Bahkan umur 8 tahun baru? Baru umur sekitar 7 atau my memory could serve me wrong here, but mungkin sekitar 7, 8 atau 9 kayak gitu baru mulai dapat pendidikan sit down in class bahasa Indonesia, like learning vocabulary kayak gitu. Tapi kalau zamannya aku ya, kan aku SMA lulusan 2016 ya. Dulu, sekarang aku nggak tahu kayak apa, but dulu
sekolah internasional itu emang notorious untuk pendidikan bahasa Indonesia dan juga budaya Indonesia, civics, history Indonesia itu jelek banget. So I never really received like an Indonesian education growing up here. Patimura, kamu nggak belajar ya waktu SD ya? No. Jenderal Sudirman? No. No. Oh, sekolah internasional nggak belajar itu ya? Nggak Dijajah Belanda kita nggak belajar ya? Jajah Belanda, I think itu lebih common knowledge sih. Itu enggak. Common knowledge. Tapi nggak dibelajar di sekolah. Seingat aku sih enggak. Oh. I remember like for history class like you'd learn about World War I, World War II. Wow. Yeah. Kenapa? Jauh banget. Iya benar. Are you guys don't learn about World War II? SMA. Hah? SMA. Apa ya? Maksudnya? SMA, high school baru belajar kayak enggak. Perang Dunia 1, 2. Enggak. Aku belajar itu maksudnya middle school kayak gitu. Kalau SMA, okay, if you wanna start in SMA, history kita dapat. Did we study history at that time? Lebih ke history, geography campur kayak gitu, dan itu international sih. International ya? Enggak spesifik ke Indonesia. Oke. Dan teman-teman berarti ngomongnya bahasa Inggris semua, nggak ada masalah? Nggak ada yang lo gue? No. Teman-teman lu juga keluar rumah juga bahasa Inggris semua? Ya, kenapa kamu terkejut sekali? Itu sebenarnya sih karena aku tumbuh besar di lingkungan internasional, I grew up with a lot of the expats. Expats tahu lah ya orang-orang luar negeri tinggal di sini. Aku kan lingkungannya semua kayak gitu. Sebenarnya itu banyak, itu komunitas yang sangat gede di Jakarta, apalagi karena kita for the longest time we were the capital city, now we're not anymore. Tapi kan kita business district. Dan itu banyak banget komunitasnya gede, cuma mungkin karena agak tersembunyi ya, dan mungkin jarang orang-orang dari expat community, international community bergaul dengan people outside of that community. Tapi kamu kan bukan expat ya, kamu kan orang Indonesia asli. Oh iya, kan? bukan, tapi karena aku sekolah international schools kan biasanya expats, apalagi JIS. Jadi kamu kayak dapat insight-nya orang luar negeri banget ya? Dari pendidikan juga. International education itu biasanya condongnya ke Western education. Oke, dan akhirnya memutuskan kuliah ke Amerika. Dan akhirnya jadilah seperti kamu sekarang dengan pemikiran yang extraordinary banget. Yep, and this is what you get. Menurut kamu bagus atau jelek? Pribadi dulu ya. Setelah banyak kontroversi, banyak hujatan, dan banyak perdebatan. I don't necessarily care about the controversies, to be honest. But if I have to evaluate whether it's a good thing or a bad thing, I think it certainly comes with its challenges, for sure. Being Indonesian secara legalitas, like my passport's Indonesian. I live here in Indonesia. I have a career here in Indonesia. But because I didn't grow up receiving an Indonesian education, I didn't grow up speaking much of the language. I don't know much of the local cultural context, juga aku kekurangan banget di area situ, dan itu kan pasti menjadi sebuah tantangan bagi aku. It's not easy. Tapi apakah itu hal yang jelek juga? Itu bukan sesuatu yang aku merugikan sama sekali. Like aku nggak menyesalkan sama sekali. Semua apa statement kamu yang sudah keluar kamu nggak menyesalkan sama sekali juga? Bukan maksudnya not my statements, maksudnya itu cara aku grow up-nya. Kan cara lu grow up. Ya, kan kita lagi ngomongin apakah cara aku bagaimana aku bertumbuhnya itu, apakah itu hal yang baik atau jelek, ada pros and cons-nya. Oke. Aku ngerasa pemikiranmu atau lu ngerasa dari semua pemikiranmu yang terlontar ya cukup kontroversi. Ya, emang controversial. Dari apa ya kita ngomong ya? Oh, bahasa Indonesia itu miskin kata-kata. Padahal itu data. Cara beragama yang menghafal dan ada beberapa hal yang lain. Aku lihat ya. Ada beberapa yang kamu sesalkan untuk kamu lontarkan? No. Semuanya. I said what I said. Itu menurut kamu hasil opini atau data? Every single controversial statement that I've ever made, well, every single thing that I've ever put out on the internet, yang pasti itu, it's a combination of both lah. I think it depends more on what we're talking about, because some things are more based off of personal experience, other things are more based off of data. And there are yang kenal dengan video-video aku di TikTok, aku juga biasanya kalau bikin video dan aku ngomong sebuah topik, kadang-kadang juga aku ada masukin kayak screenshot, data research, evidence apa kayak gitu. Jadi tergantung aja. Tapi kalau
nih misalnya nih yang fresh kemarin rame banget yang miskin kosakata itu kan data. Dan aku kan bilang kita itu miskin kosakata dibanding apalagi bahasa Arab dan bahasa English. Itu benar. Go on Google, look up how many vocabulary words that we have in the KBBI versus English versus bahasa Arab. That's all I said. Tiba-tiba out of nowhere orang-orang mulai marah bilang kamu kenapa mengkhianati Indonesia, kamu benci sama Indonesia. I just said we have less words. That's all I said. Bukan nggak cinta Indonesia. Bukan aku nggak cinta Indonesia, aku benci budaya Indonesia, bahasa. Ada yang juga bilang kayak she's saying that Indonesian culture is inferior compared to Western culture. I never said any of that. Aku cuma bilang miskin kosakata. Aku mengerti. Aku mengerti pilihan kata aku itu kasar. Karena aku orangnya ya, to be honest, aku orangnya belak-belakan aja. And I don't really jadi care. Apa yang kamu sampaikan itu benar. Sebenarnya aku juga nggak ada yang salah sih ya dengan apa yang kamu sampaikan. Iya, mungkin itu the way I said it. Itu yang nyinggung. Ya, itu yang menyinggung. Tapi juga, to be honest, like I'm not responsible for your feelings if you're offended. Wow, pemikirannya cara luar negeri banget ya. Aku pengen tanya deh, kasih pendapat dong tentang free sex bagaimana? What do you mean by free sex? Kalau Aku nggak pernah ngerti orang Indo ngomong free sex, like what do you mean exactly by that? Oke, explain it dulu deh. Free sex yang kamu tahu tuh yang kayak gimana? Soalnya kalau yang aku tahu nih ya, tapi kan aku cupu ya. Premarital sex. Aku cupu ya. Kalau misalnya apa? What is cupu? Premarital sex. Apa itu? Premarital sebelum menikah. Iya betul. Premarital. Ya? Soalnya kan kalau di Indonesia kan kita budayanya timur ya. Kalau di timur itu menikah dulu baru melakukan hubungan seksual kan, gitu kan. Tapi kan kalau misalnya kita ngomong orang yang berpikir internasional atau berpikir ke Amerika, itu salah satu pembeda yang paling besar di pikiran kita sekarang ya. Kalau di Amerika itu kan, kalau aku nggak salah nih ya, kata temanku kalau umur 17 tahun tuh kayak belum ngewe itu kayak ya bisa dikatain katanya. Benar gak sih? Kalian jangan pura-pura di Indonesia orang-orang nggak di belakang pintu melakukan hal yang sama. Jangan munafik lah. Di Indonesia itu juga banyak yang kayak gitu, cuma nggak ngomong-ngomong aja. Dan menurut aku, like, where do I stand on premarital sex? To each their own. Your body, your choice. If you feel like you are ready to have sex and you're having sex with somebody that you love and you have hopefully a genuine romantic emotional connection with, you feel safe with this person, you feel like you're ready and that you're old enough in your judgment to explore your sexuality. I mean, yeah. What am I gonna do about it? I'm not gonna, even if I tell you don't have sex, bertahun-tahun like for so many centuries, like our elders, they keep telling us like don't have sex before marriage. We still do it anyway. Like I don't see what I could do, even if I wanted to deter you from making that choice. I don't see what I could do to make you not do it. So I mean, balik ke masing-masing lah. Aku tuh orangnya nggak ngurusin urusan pribadi orang, apalagi urusan ranjang kayak gitu, bodo amat aku. Oke. Ya. Jadi ternyata pemikirannya juga ikut juga ya ke luar negeri ya, ke US ya semuanya ya. Yeah, I guess. Nggak tahu juga sih. Kalau menurut aku, I think everybody, regardless of your cultural backgrounds, could just benefit off of minding your own business. Apa yang masih tersisa Indonesia di kamu nih, berarti? Selain looks, like Indonesian? Aileen Gia. Nama sangat Indonesia. Nama yang sangat Indonesia. Dan oh my gosh, waktu aku tinggal, karena aku lingkungannya English speaking dan apalagi aku dulu tinggal di Amerika, nama yang sangat Indonesia itu kadang-kadang bisa susah juga. Tapi apa yang sisanya? Nggak tahu ya. Bapernya masih Indonesia nggak? Waktu orang-orang membicarakan ini semua banyak yang menghujat juga ya pasti ya. Bahkan ada beberapa yang kayak kosakata itu kan yang bilang nasi, gabah, beras. Itu argumennya bodoh banget soalnya dalam bahasa Inggris kita banyak kata-kata untuk roti, dalam bahasa Indonesia cuma roti. What's your point? Itu argumennya. Iya, mereka banget. pengen menunjukkan bahwa di Indonesia itu juga banyak banget variannya gitu. Kalau di Inggris kan cuma ada satu kata itu. Well ya, tapi kita punya banyak varian untuk roti misalnya. I just think that's a stupid argument. So, iya. Dan balik lagi ke pertanyaan kamu, apa yang sisa Indonesianya? To be honest, I don't know. I don't know. Mungkin
Apa ya? Bantu aku pikir guys, aku juga nggak tahu. Hah? Tipe cowok? Aku nggak begitu punya tipe, to be honest. Oke. Kalau suka, aku suka aja. Kalau beragama, what is your religion? KTP Buddha. Mami aku juga agama KTP-nya Buddha. Tapi dia beneran practicing kok Buddhism, Konghucu kayak gitu. In real, what are you? Agnostic. Oh, agnostic. Agnostic tapi sebenarnya aku mau mengatakan sesuatu on the topic of religion and especially my religion, Buddhism. Buddhism itu tidak punya konsep deity, nggak punya konsep Tuhan. Iya, Yeah. kalau di luar negeri seperti itu. Yang aku tahu. Cuma di Indonesia kan nggak bisa. I think Buddhism di luar negeri dan di dalam negeri, Buddhism itu Buddhism gak sih? Koreksi aku kalau aku salah ya. Oke. Karena istriku kan dulunya Buddhism ya. Oke. Jadi aku tahu. Setauku kalau kata istriku tuh kalau di negara asalnya Buddhism itu tuh nggak the way of life ya. Ya. Bukan Tuhan ya. Ya. Tapi kalau di Indonesia kan ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga harus ada Tuhannya. Sehingga di sini ya harus ada nabinya, harus ada Tuhannya. Oke. Sehingga akhirnya di Indonesia Buddha itu, kalau aku nggak salah ya, sekali lagi ini jangan jadi penistaan agama ini, ada Tuhannya. Padahal sebenarnya kalau misalnya di luar negeri itu, di negara asalnya itu, Buddha itu the way of life No sebenarnya. iya, tapi kan kalau begitu di Indonesia berarti the Buddhism that people practice here is to just accommodate to our Pancasila berarti. But Buddhism in and of itself, like as the religion, if you go to Thailand, if you go to negara Buddha tuh yang mana lagi sih? Thailand, Myanmar, like if you go Vietnam, yeah, that's correct. If you go to Buddhist other societies where they have Buddhism, nggak ada konsep Tuhannya. Oke. Yeah. So you are Buddhism atau agnostik sebenarnya? Agnostic itu kan agnostic referring to how I do not subscribe to Subscribe. that's the right word actually. Aku sebenarnya jujur aja kadang-kadang aku bolak-balik aku juga bingung am I atheist or am I agnostic? Karena sebenarnya gini, bedanya itu atheist itu mengatakan bahwa sama sekali tidak ada Tuhan. Oke. Tapi agnostic itu mengatakan aku tidak tahu apakah ada Tuhan apa tidak. So to be honest, I'm somewhere in between the two. Yeah, I think I'm Lu yang somewhere in mana between jadi, the two. ateis atau agnostik sebenarnya? Somewhere in between the two. I don't know dan And don't care about it. and I don't care. Oke, aku pengen tanya kalau di Amerika orangnya itu ateis atau agnostik sih sebenarnya? America is a very Christian country. Oh iya? Bukannya mereka tuh lebih dari 60% itu sudah ateis sekarang? Where did you get that information from? America is still a very predominantly Christian country. Evangelical Christian if I'm not mistaken. Di Can you Eropa juga. fact check? Ya kan? So, tapi artinya kayak gitu, budaya Indonesia, culture-nya budaya agama banget nih. Bahkan Yeah. aku bisa ngomong keracunan agama banget nih. Kalau kamu bilang di Amerika, benar kan? Yeah. Kalau kamu ke Amerika itu kamu bilang Christian banget religionnya. So kenapa kamu jadi seperti ini? Apa yang buat kamu jadi seperti ini sampai Nggak ada hubungannya nggak sih? Karena kalau buat aku sendiri agama itu selalu hal spirituality dan religiosity itu selalu hal yang pribadi. Bahkan mami aku dia orang Buddha, dia Buddhist Konghucu kan. Jadi mungkin I don't know how familiar you are with Konghucu or Buddhism, tapi kan yang my mom itu Cina totok banget, sembayang pakai hio kayak gitu. Pakai garu. Iya, my house is very red, ada ruangan sembayang kayak gitu, ada ya gitulah. You get the image. And my mom growing up, this is something that I really appreciate about my mother. She's never shoved her religion and her world view, spiritual comprehension of the world like down my throat. Dia nggak pernah memaksakan, dia selalu membiarkan aku ya explore the world sendirian kayak gitu. Dan aku sebenarnya contrary to popular beliefs, aku itu tumbuh di lingkungan yang sangat religiously diverse loh. Karena sekolah internasional kan, jadi orang tuh dari mana-mana. Jadi ada banyak orang Islam dari the Middle East, ada banyak evangelical Christians dari North America, ada banyak Orthodox Christians dari Russia, dari mana kayak atheist kayak gitu. Dan kita semua datang dari walks of life yang berbeda. Tapi itu nggak pernah menjadi, sebenarnya itu nggak pernah menjadi percakapan. Karena semua orang punya pengertian bahwa agama itu dan spirituality itu urusan pribadi, ngapain dibawa Berarti sampai ke sekarang umum. kamu secara pribadi belum menemukan Tuhannya kamu sendiri?
Ya kan mereka punya pribadi relationship with their God ya sama-sama ya pribadi ya. Tapi kan kamu sekarang bingung antara ateis dan agnostik, berarti kamu belum menemukan relationship itu. Lebih ke kalau aku, yeah, actually that's a good question. Aku sih lebih, I'm leaning more towards the side of I don't believe in a God, as in how do you define God? A higher being of power, right? But God, higher being of power, is not equivalent to other realms of spirituality, misalnya spirits, bisa dikatakan mungkin angels juga kayak gitu. Kalau hal-hal kayak begitu, mungkin aku nggak tahu. Kalau yang itu aku nggak tahu. Tapi kalau konsepnya sebuah Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, like an Almighty, omnipotent God, itu aku lebih inclined nggak percaya itu. Tidak percaya itu. No. Aku pengen tanya, kamu pernah punya masalah nggak? Pernah dong. Masalah? Hidup. Of course. Tersakiti. Nggak punya sesuatu atau punya masalah lah kayak gitu punya. Ya. Kamu berdoa? Aku pernah mencoba. Ya, dengan pernah. siapa nih? Hah? Dengan siapa nih? God in general, aku nggak subscribe ke agama tertentu. Aku nggak subscribe. Lu kira YouTube? Itu kata yang benar kok. Like I don't subscribe to, I don't follow any particular religion. Jadi aku cuma ke universe aja lah kayak gitu. Ya, pernah. Pernah? Ya, pernah. Karena kan ketika kita punya masalah tuh, atau sakit sesuatu, atau baru kamu mencari ya, benar ya? Iya, when kalau udah nggak bisa melihat kanan kiri, lihatnya ke atas kan. Iya. Iya. Kapan itu? Kapan ya? I wanna say like, mungkin awal 2022 atau akhir 2021 lah. Itu emang buat aku pribadi akhir 2021 dan awal 2022 itu masa sulit buat aku. Masa apa? Masa apa? Pinjol? Enggak kan? Oh no. Not that sulit. Enggak, kayak ya pribadi aja sih waktu itu lebih ke yang merasa tersesat dalam hidup, apalagi because I just graduated, I couldn't get a job. And I didn't really know what I was gonna do with my life, to be honest. At that time, aku sebenarnya author, aku pengarang buku, dan waktu itu aku sedang menulis buku pertamanya aku. Lagi proses publishing kayak gitu, jadi aku juga sangat stres, tapi aku juga lagi mikir, habis buku ini keluar aku mau, like what am I gonna do, kayak gitu. And I didn't feel like I had it figured out. Jadi ya emang itu masa sulit buat aku. Dan ya waktu itu. Dan kamu berdoa? Ya, aku berdoa. Dengan Tuhan yang umum? Ya, Tuhan umum. Apa doa kamu pada waktu itu? Actually, no. I'm glad you asked because this is why I have softened my stance when it comes to the conversation of whether or not God is real. Karena aku dulu mungkin bisa dikatakan aku lebih hardline atheist ya. Tapi aku over the years semakin besar dan semakin wise ya? Bisa dikatakan wise, tapi juga the older you get, you experience more things. And this is one of the reasons why I've softened my stance. Aku ingat, aku waktu itu sambil di kamar aku mabok-mabokan lagi because I was so depressed. And I remember, wah ini corny banget, ada bintang di langit dan aku, ya itu corny banget, make a wish kayak gitu kan. Jadi aku berdoanya ke bintang, aku nggak tahu, bodo amat lah. Tapi aku ingat aku ngomong persis kayak gini dalam bahasa Inggris. God, give me a chance, I promise I'll never complain again. Give me a chance, I promise I'll never complain. Dan beberapa mungkin 2 bulan setelah itu baru aku gak sengaja viral ada di satu channel ini namanya Jakarta Uncensored. Aku nggak tahu kamu pernah dengar apa enggak, tapi banyak orang kenal aku dari situ. Dan that's I would say like that's how I got my start, karena aku viral on accident. Terus banyak orang ya mereka follow aku, mereka DM aku dan mereka kayak, oh like you know you're really engaging, I find you very interesting and like you seem to have a very different perspective that I would like to hear, can you make more content? Aku kayak oh okay, aku orangnya kan suka ngomong jadi ya udah podcast aja. Dan setelah itu and then after that it's like you know things get easier and things are getting easier. Like I'm actually headed somewhere with my career and like I feel like I might actually make it in life kayak gitu. Jadi ya emang pernah kayak
kayaknya semua Berarti Tuhan manusia. kan bekerja di dalam diri kamu dan kamu Iya, sebenarnya nggak bisa. mengklaim. Oke, tapi itu kan cuma that's one time. Itu bukan bagi aku pribadi itu bukan bukti yang cukup. Itu bukan bisa juga coincidence kan. Coincidence itu bahasa Indo apa sih? Kebetulan. Kebetulan ya kebetulan. Bisa aja kan itu kebetulan. Tapi aku at the same time bisa saja, you're right, bisa saja. So we both could be right. And I don't know. And I might never know. And I mean that's okay too. Interest banget ya kamu ya, luar biasa ya, interest banget kamu ya. Tapi kamu berdoa dengan Tuhan yang mana kamu nggak pada waktu itu kan walaupun kamu berdoa walaupun Tuhan universal, tapi aku rasa kamu tetap punya gambaran sih pasti tetap 60%-nya yang mana nih? Enggak gitu sih, no, aku nggak Jesus punya. Christus? No, I'm not. No, not Jesus? Not Jesus. No. Kuan Im? Maunya mami aku mungkin kayak gitu, tapi no. Beneran kayak secara umum aja ke. Hah? Maybe I don't know. Umum aja. Oke. Kemarin kamu ada viral juga tuh ngomong dengan Cinta Laura. Tapi menurut aku ini apa yang disampaikan juga benar ya. Sampai guruku salah satu ustadz juga bikin statement juga nih gara-gara kamu. Kamu bilang apa ya? Menghafal. Indonesia terlalu senang bentuk menghafal. Ya. Di luar negeri nggak kayak gitu? It's usually a trait of the education system and culture in Eastern cultures rather than the West. Lebih ke itu lebih sering ditemukan di budaya-budaya timur seperti prime examples China, South Korea, Japan, Indonesia, Singapore. Iya, Cina itu sampai geleng-geleng kepala malah. Oh iya. Iya. Sampai rambutnya ngekor kayak gitu. Iya. Sedangkan it's not to say that memorization is not a part of the education system or culture in the West. I'm not saying that. I'm saying that it's less of a focus. It's less of a thing in the West. Itu aja sih yang aku maksud. Oke. Ya. Kalau di luar negeri itu lebih pemahaman ya. Dia tergantung di mana luar negerinya. Singapura kan juga luar negeri. Oh iya. Kalau ke Amerika dengan ke Eropa ya kali ya, lebih ke pemahaman ya. More, I would argue, and it's okay if nggak apa-apa kalau ada dari kalian nggak setuju, tidak setuju, just tulis aja di kolom komentar. Tapi kalau dari pandangannya aku dan juga dalam pengalaman pribadi, memorization is not that big of an aspect in our education. Critical thinking is usually a lot more prioritized. Oke, aku setuju sih. Aku heran kenapa orang protes ya. You tell me, I don't know. Aku juga nggak suka sih sebenarnya dengan sistem pendidikan kita yang menghafal sih. A to Z ya. Kita tuh menghafal tuh misalnya gotong royong adalah satu kata aja salah tuh salah loh guru gitu loh. Yeah. Gue pengen timpuk kepala dia. Dan banyak orang setuju sebenarnya kan. I'm sure you would agree because correct me if I'm wrong. Did you grow up here? Yeah. You grew up here. Did you go to an Indonesian school? Like, did you go to a private school or a public school? Jadi sistem pendidikan Indonesia banget kan? What you had Harus growing up? menghafal, Iya. harus bulat-bulat. Aha. Dan kan menurutku tuh ya hafalannya itu nggak jelas. Kayak misalnya Patimura tuh meninggalnya tahun berapa? Menurutku nggak ada yang bisa dipetik dan diambil dari sana. Yang kita harus ambil itu adalah Patimura itu adalah pahlawan yang mengorbankan nyawanya untuk bangsa Indonesia. Bukan lahirnya tanggal berapa, matinya tanggal berapa. Mohon maaf ya. Iya. Ya menurut aku ya. Iya. Jadi kita tuh harus menghafal filosofinya sih. Apa tujuan yang harus kita pelajarin. Kayak misalnya kita belajar geografi juga ya. Berapa luas itu. Menurut aku hafalan banget yang kayak gitu punya ya. It's a number ya kita bicara. Bukan ke culture-nya atau kita belajar sesuatu hal yang bagus dari Jerman berapa. Ini kita pertanyaannya sekolahnya adalah berapa populasi rakyat Jerman. Mana soalnya ABC-nya tuh mirip-mirip lah angkanya. Ya angkanya dibalik-balik 130 nanti satunya lagi 1 berapa kayak gitu punya. Iya. Ya. Dan itu aja yang aku maksud. Tapi di sini juga pun jadi pertanyaan nih. Yang mana yang lebih baik? Kadang-kadang dengan pertanyaan dengan sistem pelajaran seperti Indonesia, tapi kita masih ada budaya timur nih.
yang ada menghargai atau masih beradab, berbudaya, beragama. Tapi ketika aku sekolahin anak tuh internasional like you. No, tolerance for diversity of any form, whether it be racial diversity or religious diversity or any neurodiversity even, that's a very big component of going to an international school because kita itu sekolah lingkungan internasional itu kan pasti sebuah wadah untuk banyak orang dari latar belakang yang berbeda kan. Jadi kamu harus bisa, you have to know how to live in harmony with one another. And you have to learn how to respect one another. So I don't see why it would be an issue for you to send your kids to an international school. No, I mean gini ya. Anak-anak se-Indonesia dengan pendidikan seperti itu, menghafal dan lain sebagainya, kamu boleh berkata itu yang membuat bangsa Indonesia itu sulit maju, atau gampang diatur, atau gampang diperintah-perintah. Tapi mereka memang gampang untuk kita arahkan. Aku nggak kebayang kalau punya anak seperti kamu. You know what I mean? No, I know, yeah. Betapa sulitnya mengarahkan anak seperti kamu pasti. Oh ya, dan aku orangnya keras kepala. Y'all can ask my mother about that one. Dan aku bisa pikir kayaknya kalau dilihat dari kamu, hampir 80% anak internasional lahirnya seperti kamu. Artinya hampir semuanya itu gak bisa, sulit banget dikontrol oleh orang tuanya. I think that's an overgeneralization. So, kita semua itu, pasti kita semua itu berbeda walaupun kita sekolahnya sekolah internasional, sistem internasional ya juga pasti di rumah mungkin situasinya beda. Situasi aku di rumah kan misalnya mungkin gak bisa disamakan dengan the person sitting next to me at school kayak gitu. Jadi ya gak bisa, menurut aku sih gak bisa digeneralisir seperti itu sih kalau menurut aku. Ya karena pemikiran kamu kan karena kamu terbiasa dengan pemikiran terlalu kritis. But I will say I think me and a lot of my friends, I think we do owe it to our international education. Makanya kita bisa berpikir lebih, bukan hanya kritis, tapi juga berpikir mandiri, berpikir for ourselves, ya kan? Dan tidak terpengaruh oleh, tidak terpengaruh oleh lingkungannya kami. Ya, bisa juga. Oke. Dan efeknya itu juga, selain itu juga kalau misalnya the way you talking ya, sehingga kamu kan kalau terlalu barat internasional seperti ini punya, kamu menyampaikan sesuatu itu nggak memikirkan perasaan orang lain atau lebih kayak ya inilah gue apa adanya kayak gitu. Atau kalau kita ngelihat ya, ini kan sama seperti orang di luar negeri kalau jalan kan cuek-cuekan ya kita ya, you I kayak gitu punya. Yang penting kita jangan saling senggol kayak gitu ya kan. Beda dengan di Indonesia. Di Indonesia kalau ada sesuatu, tetangganya itu tahu loh. Itu mah budaya suka gosip di sini kayaknya. Enggak, kalau di Indonesia kayak tetangga selingkuh itu tetangga sebelahnya bisa tahu. Oh iya. Kebersamaannya itu besar banget gitu. Iya, kita itu budaya kolektivistik, sedangkan banyak negara-negara budaya-budaya barat itu kan individualistik, jadi itu juga mempengaruhi banget. Dan ya kalau aku pribadi sebenarnya nggak bisa dikatakan ini 100% akibat aku pendidikan internasional, lingkungan internasional. Bisa, a big chunk of this is also just my personality. It's just because I'm me. And yeah, going back to what you said, emang aku tidak memandang perasaannya kamu atau perasaannya berapa juta orang yang akan nonton ini nanti, entahlah. Tapi perasaannya kalian itu bukan tanggung jawabnya aku. I'm not responsible for your feelings. If you're offended, go talk to your mom. I know. Karena kamu punya pemikiran kamu itu sudah pemikiran orang luar. Iya. Aku bilang. Orang luar tapi oke. Sebenarnya oke. Kamu kebayang gak sih kalau misalnya Indah Gay itu, hampir semua 90% orang di Indonesia itu like you. Mungkin kita sama kayak Amerika. Tapi oke, kalau mau ngomong dari segi, aku kan orangnya ketus ya. Aku kalau ngomong itu apa adanya, belak-belakan aja kayak gitu kan. Orang Batak bukannya gak sama kayak gitu juga. Beda. I could be wrong. Not to offend any orang-orang Batak di sini ya. I've been told differently. Biasanya kan orang dari Sumatera itu lebih he said it not me. Dia lebih keras, lebih direct, lebih straightforward. Ya kan, kalau when you think of harus
kalau kamu pikir budaya Indonesia yang harus lebih kayak jaga ngomongan, apa jangan menyinggung orang, sopan banget kayak gitu, ya itu kan biasanya ya Jawa kan. And it's very, in my opinion, Java centric. Karena kalau di Sumatera sebenarnya menurut aku kebelak-belakannya aku, I don't know if that's a word, tapi kebelak-belakannya aku mungkin tidak akan menjadi masalah sebesar dibandingkan kalau aku ya di Jawa. Tapi emang balik lagi aku emang there's a level of accountability I need to take as well because I know I live here. And this is the society that I am working with. This is the society that in which I am operating in. Dan aku juga harus bisa reconcile dengan itu kan. Aku juga harus bisa mengadaptasikan cara aku berbicara, cara aku hidup, cara aku berinteraksi dengan orang harus bisa disesuaikan dengan itu kan. Jadi so it's a fair argument. Tapi orang Batak, orang Palembang juga keras. Orang Batak, orang Palembang keras, tapi nggak individual. Individualistic, Iya. Kalau kamu kan internasional banget nih aku ngomong nih, internasional banget. Tapi setelah satu paket output seperti kamu dan kamu melihat di Indonesia masih dengan all budayanya lah ya kamu bilang ya. Kamu menyesal atau kamu merasa kamu lebih baik? Aku nggak neither. I don't regret anything, and at the same time I don't feel like I'm superior or I'm better than anybody here. Absolutely not. Kalau mau ngomongin apakah cara aku growing up bertumbuh ya, ya cara aku bertumbuh, sekolah inter bahasa pengantarnya bahasa Inggris kayak gitu. Like if you want to talk about whether that's a good thing or a bad thing, I think of course it's both kan. Like me growing up the way that I did. I didn't receive much of an Indonesian education. Jadi bahasa Indonesianya kan jelek. Pengertian social context juga gak ada. History apa kayak gitu, civics itu juga sangat kurang. Tapi aku tinggal di sini. I live here. I'm building a career here. Jadi itu menjadi tantangan. Jadi ada challengesnya. Emang ada challengesnya. Tapi apakah aku menyesal dengan pendidikan internasionalnya aku yang nggak bisa ngomong kayak gitu juga. Karena kayak gini loh Indah, aku ngomong kamu ya. Kamu nih menurutku salah satu aliran striknya internasional ya. The far end of the spectrum. Can you imagine? Kamu bisa bayangin nggak kalau suatu hari kamu misalnya lahir di dunia, kamu nggak di sekolah internasional. Kamu mungkin di sekolah biasa di Indonesia, dilahirkan bukan so individual seperti ini. Kamu di sekolah swasta biasa, mungkin kamu kuliahnya di tempat yang biasa aja. Aku sebut ya mungkin di mana aja deh, BINUS deh misalnya. Oke. Mungkin kamu punya cara pemikiran itu berbeda banget dengan Indah yang sekarang. Well, of course. I think that would be. Ya kita juga nggak bisa nge-explore itu ya, tapi maksudnya tuh ya pasti kebanyakan dari this itu emang hasil pendidikan dan lingkungan yang aku bertumbuh dalam, of course. Jadi kalau aku ya misalnya mami aku dulu memutuskan untuk ya yang tadi like what you said, ya I'm sure hasilnya akan berbeda, tapi mungkin juga akan beberapa ciri-ciri yang masih tetap sama karena itu because it's me, it's nothing to do with my education, nothing to do with my environment. Maybe it's just a personality thing kan. Oke. Yeah. Dan setelah lu semuanya sekarang internasional semuanya, what are you? Kamu kerjaan apa sekarang? Aku full time content creator. Dan aku juga lagi on the side lagi membangun bisnis aku sendiri. I'm coming out with my own brand. Sebenarnya udah out sih, tapi aku lagi rebranding dan juga lagi mengurusin like legal administration stuff kayak gitu. Tapi ya ujung-ujungnya aku full time content creator. That was your question, right? Yeah. Oh, okay. Yeah, full time content. Okay. Full time content creator. Sebenarnya pertanyaanku kayak gini ya. Kalau misalnya cuma konten, ngapain lu harus kuliah internasional? I didn't plan to become a content creator. That happened on accident. Kalau misalnya cuma lu mau buat brand, ngapain lu harus sekolah internasional? I mean, my mother put me in international schools, not me. Even going to college. But to be honest, I agree to some extent how there are certain people, if you already know ahead of time like what it is you want to do in life, kamu udah tahu kamu itu mau menjadi apa, kamu mau melakukan apa. Emang sih ada beberapa orang di mana pendidikan kuliah itu mungkin bisa di-argue tidak terlalu penting untuk kita. Sometimes I think about how, ngapain aku dulu kuliah, like I could just like started my business or like early. I could have just started ya mungkin content creation kalau misalnya pada waktu itu itu sesuatu yang tertarik. Tapi ya
aku kan juga nggak menyesal ya. Like, bukan pendidikan aku juga nggak sia-sia kok. Walaupun mungkin di pandangan banyak orang nggak kepake sekarang. Dan kamu juga berpikir itu kepake? Enggak. Sebenarnya sih kan aku lulusan bisnis ya. Jadi kepake dong. Oke. Ya. Tapi nggak ada pikiran gitu karena sekolah internasional ngambil ini, kamu bisnisnya atau karirnya di Amerika gitu atau di luar negeri? Wait, sorry, can you say that again? Kamu nggak ada terpikir kayak itu kan? Karena kan sekolahnya internasional nih. Iya. Sekolah internasional itu artinya kamu diajarin cara berpikir internasional. Iya. Kuliah di US artinya kamu diajarin cara berpikir di US. Ketika kamu balik ke Indonesia, Ya emang susah buka adaptasinya. toko, Iya. Iya. meneruskan usaha bapak emakmu kayak gitu. In my opinion, ngapain sekolah jauh-jauh ke sana? Kecuali kamu memberikan nilai tambah di brand itu memang. Contoh nih ya, gue punya brand, anggap aja deh Cleo deh. Oke. Bokap nyokap gue punya ini kayak gitu punya. Terus gue pengen menjadikan brand ini internasional. Yeah. Artinya gue belajar sampai ke Amerika, pengen menambah nilai perusahaan ini supaya dianya bisa go internasional atau ada cita rasa internasional di dalamnya. Itu ada intention di dalamnya kita. Ya. Atau kayak gue nih, gue punya skincare nih. Anak gue kuliah di luar negeri, nggak mau jadi dokter pak, katanya nggak apa-apa. Tapi dia punya pandangan di Amerika itu pengen besarin ini. Tapi kalau dia cuma datang ke Indonesia, terus habis itu jadi accounting di perusahaan gue, ngapain? Ya. Iya. Lu datang sekolah di Amerika terus pulang ke sini jadi content creator. Mohon maaf ya, bukan aku ngetawain itu ya. Oh ya, no, it's okay. Atau misalnya lu datang sekolah mahal lu, sekolah di JIS lu. Ya. Sangat mahal. That's public information. Ya. Sampai di sini sekolah bikin usaha ya biasa kayak gitu, nulis buku ya. Ngapain kayak gitu? Well, ya tapi at the same time, gimana jawabnya ya? Nomor satu kan anak sekolah inter apa enggak? Biasanya kan anak sekolah di mana itu keputusan orang tua ya, bukan anaknya sendiri. Oh, itu keputusan orang tuamu. I never asked to go to the schools that I went to. Like my mom just put me wherever. Aku ikutin kata mami aja. Oke. Kuliah. Kuliah pun ya kan of course, I mean the way that I grew up, I think the way all of us grew up, ya nggak sih, kayak normnya itu kan kamu setelah SMA ya kamu pasti kuliah dong. Normanya itu kan masih kayak gitu. Dan dalam lingkungannya aku ya normanya ya kita anak lulusan dari sekolah inter ya kita pergi ke luar negeri lah, ke US, ke UK, Canada, mau kemana kayak gitu. Jadi ya seberapa dari keputusan itu ya karena emang that's just the norm, that's what everybody else is doing. But I mean aku juga sebenarnya waktu pas abis lulus SMA aku sempat kepikir kayak what if I just don't go to college? Tapi kan my mom won't allow that. My mom's not gonna say yes to that. Like she's like, what do you mean you're not gonna have a college education? Like no, like don't do that to yourself. Because you could still make the argument that we still live in a time where a college education is important. And yeah, sure, maybe like in terms of what major you take. Banyak orang kan mereka major apa di kuliah kayak gitu, terus akhirnya mereka dalam hidup mereka melakukan sesuatu yang completely different. I think you can relate to that as well kan. Tapi kan college itu bukan cuma hal-hal yang kamu belajar di dalam the classroom ya, juga networking, life skills. Aku juga waktu tinggal di Amerika, aku bukan cuma student, aku juga bekerja. So I was a student. I was a student and I was also part-timer. Yeah, like part-timer. Okay, internship beda kali ya, but yeah, part-time. Yeah, I worked part-time as well. And I had a lot of life skills. I gained a lot of life skills, and not only life skills, perspective. Oke. Aku nggak dapat poinnya. Yang aku nggak dapat poin itu maksudnya kayak gini ya. Kita ini ngobrolin dari awal sampai sekarang ini. Ini poin kalau misalnya kita mensekolahkan anak internasional, membuat mereka tuh internasional, akhirnya outputnya menjadi seperti ini. Yang jadi permasalahan adalah setelah internasional banget kayak gitu punya, tapi produk pekerjaannya atau berkaryanya masih still Indonesian banget. Ya kan? Yang seperti kamu. Oke, kita akan pindah lah ya. Kita mau tanggapin nih, kita mau lihat ada beberapa kejadian. Ini kamu pernah dikritik oleh si Om Deddy Corbuzier ya katanya ya, tentang Palestina. Why? Masalah apa sih? Kritik kah? Karena semua orang bilang dia cuma sebenarnya sih ujung-ujungnya dia recap what I said in my clarification video sih. Jadi I don't see what the criticism is. Tapi ya dia emang membawa nama aku di episodenya dia. Kamu ngomong apa sih emang?
With the Oh ini yang bagian dengan Papua. Elia kemarin ya, barengan dengan Elia ya, iya. Papua Palestine. Yeah, that one. Kenapa? Because that video went viral and it pissed a lot of people off. And also, taking accountability here, I had a little bit of a, I accessed the wrong information. I think one learning lesson that I got from that experience was, I think sometimes it's best, like especially when you want to talk about very local events, to consult with local sources. Maksudnya jangan pakai VPN terus kamu searchingnya dalam bahasa Inggris terus sources-sourcesnya itu dari dunia barat ya itu inaccurate ya. Jadi ya that. But a lot of people I think they were also banyak orang mendapatkan kesimpulan yang enggak dari video itu dan banyak orang ya ujung-ujungnya marah dan itu blow up terus ya Daddy talked about it in his podcast, tapi I made a clarification video. Terus kata semua teman-teman aku yang nonton sih mereka cuma bilang kayak he basically recapped what you said in your clarification video. Jadi menurut aku aman-aman aja. Oh, oke. Ini katanya Indah nggak mau punya anak biologis. Ya. Tapi mau That's true. milih adopsi. Wow. Terlalu US ya. Kenapa? Karena aku nggak mau hamil. Married? Marriage is fine. Aku pikir kamu nggak mau married tapi mau punya anak. I don't care for marriage. That's not to say that I'm opposed to marriage. If I find a partner yang aku cocok dan I want to spend the rest of my life with him and vice versa him with me. Dan kalau dia ingin get married dan juga kalau sebenarnya kalau ada bisa dikatakan mungkin benefit like there's like the benefit to getting married, like social benefits or like, tax breaks and all that type of stuff kan. Dan kalau dia mau get married sih aku tidak nge-oppose itu, aku nggak bermasalah. Sudah pernah punya pacar? Of course. I'm 27, what do you take me as? Dengan siapa? Hah? Dengan siapa? Kapan terakhir? Nggak siapa-siapa yang terkenal. Y'all don't know any of my ex-boyfriends, don't worry. Orang-orang biasa saja. Indonesia? Oh, you're okay. Demographical background. Yang pertama, you want me to talk about my entire dating history? Yang pertama, bule, Eastern European, and then my second one is Mexican, and then the Mexican American, and then the third one is Indian. Yeah. Indian? Yeah. Wow. Indian international student. We met while I was in college. Oke, aku pengen tahu deh cara pemikiran kamu tentang berpacaran ya. Okay. Oh, berapa lama kamu pacaran? Yang paling lama deh. Oh, yang paling lama. Yang paling lama sebenarnya my very first relationship. Berapa lama ya itu? Mungkin 2 tahun mungkin ada. 2 tahun. Maybe. Aku sebenarnya juga udah lupa, udah lama banget soalnya. Oke, Ya. 2 tahun. Tapi kamu nggak suka tipikal orang Indonesia ya? Suka tipikal cara berpikirnya bule ya? Aku tidak mempermasalahkan ras atau budaya atau agama atau apapun. Kalau mau bahas tentang why I've never dated an Indonesian man, I don't have a problem with Indonesian men. Indonesian men, they don't like me. Really? Why? He said it. Why? Because I'm not. In your opinion? Because I'm not the type here. I'm not the type. Indonesian men, they look for. Mudah-mudahan ini nggak menyinggung siapa-siapa ya. I'm just saying it like it is. Indonesian men sukanya cewek-cewek yang ya mungkin lebih dikatakan modest, dikatakan. Kamu modest? Modest. Modest. Modest sama modest tuh beda ya? Beda. Oh, modest itu apa? Modest itu like modest, reserved, yang lebih reserved, yang lebih demure, ya calm, conservative, and I'm very far from conservative, so yeah, gitu. Indonesian men, maybe they like a woman who's not as aggressive, as opinionated, as independent. Yeah. And that's why. And I don't take an issue with that because it's a big world out there. I don't have to go for Indonesian men. Oke. I have access to other men anyway, so I don't care. Dan orang luar negeri suka dengan tipikal wanita seperti kamu ya kayaknya. Tergantung di mana luar negerinya, balik lagi. Tapi ya, I mean, there's a type for everybody. Oke. Dan kalau pacaran kayak gimana? Falling in love? Is it right? Yeah, falling in. Yeah. Falling in love.
kamu lebih setuju dengan kan banyak orang kalau di luar negeri itu punya anak ya. Kan even Cristiano Ronaldo pun punya anak ya. Mereka tapi not getting married ya. Tidak menikah ya. Yeah. Kalau menurut kamu, in your opinion? What do I think about people finding life partners but not getting married? And Biasa, have biasa a aja. child? Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. You okay with that? Yes, absolutely. What is marriage anyway? If not just social, like a social status and like a bunch of legal papers. Oh, okay. I think it's more important that we find partners that yang kita cocok, yang kita ya pasti mencintai, that we have a healthy relationship with, and you know that we, ya maksudnya itu nggak penting menikahnya atau nggak menikahnya, cari aja orang yang cocok kalau Yang mau bisa membahagiakan yang kamu, bisa ya. membahagiakan kamu. That's good for you. That brings out the best in you. Dan kalau ingin mempunyai anak walaupun di luar status menikah, yang lebih penting that both parents are present, that both parents love their kids, that you properly provide for your kids. Apakah itu bukannya itu lebih penting ya daripada apakah kamu itu udah punya sertifikat nikah apa enggak kayak gitu. Oke. Yeah. Oke. Aku hargai. For some people. For some people. No, I completely understand. Aku banyak opinion aku dan stance-nya aku, values-nya aku itu bertentang. Nggak apa-apa. Aku kan pengen tahu cara berpikirnya kamu. Iya. How about bagaimana tentang divorce? Divorce. Kalau kamu suatu hari nanti bertemu dengan pasangan kamu, oke, dan kamu getting married, and you have kids, mungkin beberapa perbedaan paham, dan akhirnya kalau di Indonesia kan, mungkin sangat mencegah sekali atau sangat menghindarin sekali. Kenapa baju kamu? Kamu dari tadi memperbaikin baju Ya, terus. sorry, ini my jacket's weird, guys. Go on, so sorry. Go on. Oke, kan kalau di Indonesia kan kalau misalnya kita menikah, punya anak, mungkin ada permasalahan. Bahkan beberapa permasalahan pun menurut aku sangat berat sekalipun mereka berusaha mempertahankan pernikahan mereka ya. Jangan sampai bercerai, karena bercerai itu suatu hal yang cukup tabu di Indonesia ya kita bicara ya. Kalau di luar negeri, menikah itu sesuatu hal yang extraordinary. Sama kayak kita ngomong tadi, pacaran punya anak pun belum tentu menikah. Ya, dan bercerai itu suatu hal yang biasa aja. Yeah. Tapi did you know that divorce rates in Indonesia are increasing? I'm just... Kebetulan tahun lalu aku banyak ngurusin sih. I did not know that. I'm so sorry. Bukan, maksudnya aku ngurusin artis-artis lain cerai sih, bukan aku. Okay. Like, you're not divorced. No. Okay. Kalau menurut aku sih divorce, nah ini pentingnya orang itu bisa berpikir, what's the word I'm looking for? Bisa berpikir with taking nuances into consideration. Kalau konteks yang kamu beri tadi itu, you're fine if I say kamu kan? It's okay. Okay. Just making sure. Nanti orang bilang kurang ajar banget ya ini anak. Padahal dokternya lebih tua. Dan kalau menurut aku kan divorce is it's a very complicated situation. Dan kalau dalam konteksnya kamu tadi ada anak nih, kalau udah punya anak ya pasti itu akan membuat lebih susah. I think you have to take into consideration at what age, if you do want to get a divorce, umur anaknya itu udah umur berapa, apakah anaknya itu bisa handle beban itu, karena pasti itu kan akan berdampak ke anaknya juga kan. Dan kalau lebih memikirkan how is this going to affect my kid, itu aja yang paling penting. Kalau soal tabu, ya emang di sini tuh tabu di banyak masyarakat itu divorce itu masih dianggap tabu. Tapi kita harus sadar juga kalau mau bicarakan divorce, there are situations where it calls for a divorce. Like itu satu-satunya, itu solusinya yang tepat. Dan mau nggak mau itu akan menjadi pilihannya mereka, because that is what's going to be best for both parties. Atau misalnya one party, kalau misalnya dalam kasus KDRT ya misalnya kayak gitu. Jadi ya menurut aku sih lihat situasi, tapi overall I'm not opposed to divorce. Okay. And I don't view it as a taboo thing, and I don't think it should be taboo. Okay. Yeah. Kamu ngerasa nggak sih kamu
kalau kita semuanya merasa ya, kalau aku dari conversation ini aja aku ngerasa kamu tuh punya pemikiran yang amat sangat berbeda sekali dengan Indonesian culture ya aku bilang ya. Pertanyaannya kalau kamu sendiri ngerasa gak sih? Of course. Of course, I'm not ignorant to the world around me. Yeah, of course, aku sadar itu kok. Dan kalau misalnya kita sadar kan ada beberapa hal yang kita pasti cari tahu ya. Atau kita berusaha belajar untuk why? Kenapa aku berbeda kayak gitu punya? Kenapa cara berpikirku berbeda? Yang mana yang benar nih? Apakah jangan-jangan aku yang punya pemikiran yang salah nih? Pernah gak kamu berpikir seperti itu? Yeah, of course. Like I do a lot of introspection as well. Dan juga dan memang penting asimilasi itu kan juga penting. Ya, atau kamu pernah berpikir aku terlalu Amerika nih, aku terlalu internasional nih. Kayaknya ada sesuatu missing saat di pendidikanku nih. Ada sesuatu yang aku hilang nih dan aku harus pelajarin sekarang. Okay. Pernahkah terpikir seperti itu? Yeah, of course. Of course, local context misalnya memeluaskan perspektif aku untuk lebih bisa mengerti local context, ya itu juga pasti. Tapi juga apa salahnya kalau aku itu yang emang beda aja dari kebanyakan orang. Bukannya kita itu masyarakat yang dikatakan diverse dan karena itu kita itu toleran ya. Kalau toleran sih sebenarnya kalian harus bisa loh menerima kebedaannya orang lain. Oke. Apa keresahan terbesar kamu tentang isu sosial di Indonesia saat ini? What does keresahan mean? Sorry. Your concern. Concerns? I have a lot of concerns. Where do I start? Keresahan, sorry. Panjang nih ceritanya. Ulang pertanyaannya lagi. Apa keresahan kamu terbesar? Kan kamu kan setelah kayak kamu tuh lingkup, kalau aku ngeliat ya, kamu tuh dari kecil di lingkup internasional, so kamu tuh terlalu terkotak banget ya. Orang tua kamu kayak ngerasa pendidikan kamu tuh internasional, pulang ke rumah kayak terkotak banget kayak gitu ya. Nggak spreading ya, sehingga kamu agak sedikit lupa culture, cara berpikir culture kita kayak gitu, berteman dengan kanan kiri kayak gitu punya. Aku nggak ngomong itu jelek ya, aku ngomong itu jelek ya. Dan abis itu kamu kuliah juga di Amerika dan akhirnya menjadilah seperti Indah G yang seperti sekarang, yang tertinggal Indonesianya hanya namanya seperti dia. Oke, dan ketika kamu nyampe ke Indonesia dan realize, membuka mata dan main medsos kan, ngobrol seperti ini, kamu ketemu dengan banyak komentar dan lain sebagainya. Ini kayaknya pertama kali kamu berinteraksi dengan live in Indonesia kayak gitu kan. Akhirnya kamu pasti melihat banyak keresahan dong. Ya. Apa yang keresahan yang kamu rasakan? Banyak banget concern social mengenai isu sosial ya. Yang mengganggu kamu. Mengganggu banget ya, lack of critical thinking skills I think is like the number one. Lack of critical thinking skills that people here, apa sih, how do you say it? Ada sentence-nya dalam bahasa Indo, budaya budaya gak suka membaca, literasinya itu juga minim. And of course that's difficult to, why are you laughing? That's the truth. It's the truth. It's the truth. A lot of people here they can't critically think. Kalau katakanlah aku memberikan sebuah fakta, daripada mereka itu sadar bahwa akan ini kan fakta ya, jadi udah terbukti benar ya, daripada mereka itu lebih daripada memilih untuk voicing their disagreements in a civil manner, mereka itu lebih memilih untuk memarah, menghujat, dikasih tahu mereka nggak mau dengar, dikasih tahu dengan cara yang baik dan sopan, nggak mau dengar, dikasih tahu secara belak-belakan, ya hasilnya kontroversi mulu kan, dan orang marah-marah mulu. Jadi it's a very difficult environment to be in, and tapi that's not my job. Like I don't work in government and I certainly don't work in the education ministry. I think that the education ministry is doing their best. That being said, I think we can all agree that there's a lot of improvements to be made. I think we can just start with encouraging more Indonesians, especially younger Indonesians, to I'm sounding like a broken record. Like
lebih bisa berpikir kritis, berpikir what's that word, jernih, berpikir jernih, jangan terlalu gampang terbawa emosi, bisa baca data, bisa baca. Mau Titik. membaca. Ya, mau membaca. Kayaknya dari segala conversation dari awal sampai akhir ya, aku akhirnya menemukan sisi positif orang yang sekolah internasional. Di bagian keresahan tadi juga. Ya, of course like it comes, sekolah internasional, pendidikan internasional juga ada benefitsnya. Dan ya sih, mungkin itu. Pasti aku keresahan mengenai isu sosial itu ya banyak banget lah. Aku nggak mungkin like if I listed everything we'll be here for 10 hours, but mungkin mulai dari situ. Ya. Oke. Indah. Kalau kamu nanti suatu hari cari pasangan. Ya. Kalau di Indonesia kan lagi hobi banget tuh cari pasangannya dengan suami orang. You know gadun? I know what a gadun is, ya. Ya terus? Mungkin nggak kalau kamu suatu hari nanti? Become a homewrecker? Ya enggak lah. Wait, apa pertanyaannya? Mungkin nggak suatu hari nanti kamu akan berpacaran dengan suami orang? Of course not. Kalau di luar negeri juga enggak ya? Bukannya enggak. Budaya seperti itu. Kalau di Indonesia sekarang kan banyak banget tuh. Tidak ada budaya negara yang mempromosikan Iya lagi. bahasa Indonesia apa? Perzinaan ya? Perselingkuhan. Nggak ada budaya yang mengencourage itu. Let's start there. That's a very weird question to ask. I'm not gonna lie. Am I going to become a homewrecker? Of course not. I don't plan on stealing someone's husband or boyfriend. Emang kenapa? Do I look like the type? No. Aku tuh pengen tahu cara pemikiran aja. Kalau di luar negeri itu hits nggak sih? Mencari pasangan dengan ke suami orang untuk mencari jalan instan kayak gitu? Kayaknya Kalau di Amerika ya? perselingkuhan itu itu sebuah masalah, bisa dikatakan mungkin masalah sosial yang itu di budaya manapun terlepas geografinya kamu itu pasti ada lah. Jadi ya of course di luar negeri, di US kayak mau di Canada, China. No, it's different. Kalau perselingkuhan tuh hal yang biasa, aku pikir semua negara juga pasti ada yang namanya perselingkuhan. Iya pasti ada. Tapi kalau di sekarang kita melihat ya, seperti ini menjadikan salah satu profesi ya. Makanya kan ada namanya pelakor, ani-ani, kayak jalan instan. Iya. Jalan instan gitu. Kalau misalnya ada orang yang nggak punya apa-apa, pengen kaya, pengen cepat punya uang, pengen punya iPhone. Iya. Ya, pacaran dengan suami orang gitu kan. Jadi suatu habit kayak kebiasaannya. Kalau di luar negeri kayak gitu nggak? Sepanjang yang pasti kamu juga, tahu? iya pasti juga terjadi, of course. Ada juga ya? Ada juga, pasti terjadi. Di mana-mana terjadi kok. Oh oke. Berarti itu nggak menjadi landasan sekolah internasional atau berpikir kritis dengan itu outputnya ya? No. Oke. No, don't worry about that. Bukan berarti kamu sekolah inter kamu akan menjadi pelakor atau pembinor, bukan? Enggak. Aku nggak berpikir seperti itu. Aku pikir kalau misalnya kamu sekolah internasional atau apa, pasti jaminan. Itu kan akan lagi mencari sisi positifnya ya. Pasti jaminan tidak kayak gitu. Pikirnya apa mungkin kalau mereka sekolahnya inter mereka akan saking luar negerinya dan kritisnya tidak akan melakukan itu. Tidak akan melakukan itu. Itu sih lebih ranah moral gak sih? Lebih itu ranah moral ya. Lu kalau orangnya bermoral ya kamu pasti gak akan melakukan itu. Oke. Terakhir Indah, sosok idola atau tokoh yang kamu jadikan panutan dalam hidup kamu? Idola, can you say that again? Sosok atau tokoh yang kamu jadikan idola dalam hidup kamu? Oh oke, ya. Adolf Hitler maybe. Adolf Hitler? No, you said that, not me. No, siapa ya? Kok semuanya diktator sih? Siapa ya? Idol sebenarnya sih aku orangnya tipenya itu nggak terlalu mengidolakan siapa-siapa. So I can't really think of Panutan? any panutan seorang yang kamu look up to. Kagum? Ya yang Fans? kagum aku banyak, tapi itu lebih ke I don't really have a lot of public names to give, like a lot of the people yang aku panutin, yang aku admire, yang aku
ya yang aku panutan itu banyak kayak teman-teman aku, orang-orang di dalam kehidupan pribadinya aku. Kalau nama-nama yang lebih publik sih, siapa ya? Political idol. Wow, ya, oke, Indah, kamu unusual ya. Kamu unusual. Kalau kamu punya anak, kamu pengen kalau kamu punya anak, tapi nggak dari rahim kamu ya, kamu pengen adopsi ya? He said surrogacy. I mean surrogacy sih biasanya itu kontroversial juga karena kan surrogacy itu biasanya ada banyak masalah etikalnya ya. Tapi I mean surrogacy if like I could do it in like an ethical. Kalau bisa menjamin I go about it in an ethical way ya. I mean to be honest kenapa enggak? But ya intinya. Aku punya 2 pertanyaan terakhir deh. Okay. Setelah Indah yang seperti ini punya, Mama komplain atau senang? Oh my mom's very supportive. Oh, very supportive. Yeah. Dengan kamu yang seperti sekarang? She watches all my videos. She's so supportive. She's watching this right now. Hi mom. Dan dia suka? Mungkin suka itu bukan katanya. Ada beberapa yang dia suka, tapi ya pasti ya just because she's my mom, gak berarti dia itu nggak bisa tidak bersetuju dengan aku ya. Banyak hal-hal yang dia tidak setuju dengan aku. Kita nggak sepandangan, kita nggak sepandangan. Tapi pada akhir harinya itu dia selalu support aku kok. Dan and I really appreciate that. Yeah, she's very supportive. Oke, dan yang kedua kalau misalnya kamu nanti punya anak, kamu kan pengen lagi kasih pendidikan seperti kamu, international and go to foreign country? Ya. Oke. Iya. Aku sama salah sih, kalian aja yang nilai karena aku coba menginterview dia dengan caraku. Di sini poinnya adalah aku nggak mau bikin suatu hal yang kontroversi. Sebenarnya kalau misalnya beberapa orang pengen bawa Indah, ya gampang ya, kita pancing dia ngomong sesuatu, kamu akan berbicara suatu hal yang kontroversi. Tapi sebenarnya fakta, apa yang disampaikan dia itu sebenarnya fakta. Dan apa yang disampaikan dia ini sebenarnya bukan something new ya. Sebenarnya apa yang disampaikan Indah ini adalah pemikiran luar negeri yang sudah dipikirin beberapa tahun yang lalu bahkan sudah ya. Udah dibahas banyak orang sebelum aku. Iya, tapi pemikirannya luar negeri. Dan gitu sampai ke Indonesia, dan dengan caranya kamu, itu menjadi sedikit kontroversi. Tapi menurutku ini suatu pelajaran kalau misalnya kita mensekolahkan anak tuh internasional dari awal sampai akhir terlalu ke barat-baratan banget. Kecuali nama ya. Ini output yang akan terjadi. Ya, Nggak tentu. Coki Pardede? Emang dia sekolah di luar negeri? Bukan, tapi kan dia itu sekolah born and raised here. Indonesian education. Went to college here and everything. Pemikirannya sama kayak kamu? Bukan cuma dari segi agnostik gak sih? Like I see a lot of similarities in terms of mindset between me and Coki sebenarnya. Oke. Ya kan? Ya kan? No, would you agree or disagree? Iya, tapi. Unorthodox kan jatuhnya. Tapi. Ya. Coki tidak individualis. And Coki. How would you measure that? How would you know? Aku sudah pernah ngobrol dengan dia dan dia sangat menghargai, perhatikan perasaan orang juga ya waktu berbicara ya. Waktu berkonten dan tahu kapan harus rem, kapan harus ngomong, kapan yang harus ini tidak boleh ngomongin, ini boleh ngomongin. Itu sih menurut aku bukan karena dia less individualistic than me. I mean I don't know if he is or if he isn't, tapi itu lebih karena dia itu lebih berpengalaman dalam being in the public eye and a lot of you can attest to this, you've been in the public eye for a very long time too, harus tahu cara membawa diri dan deliver ide-idenya kamu dan kata-katanya kamu in a way yang digestible to the public kan. Dan itu memang sebuah kelemahan dari aku, tapi itu bukan apa-apa, tidak terkait dengan my upbringing, my education, apa kayak gitu. I think it's just a personality thing, I'll be honest. I think it's just a personality flaw of mine that I am working on. I promise, like behind the scenes I'm working on it. But of course you don't change overnight, you know what I mean? Tapi nggak sepenuhnya ini juga sih. Aku banyak setuju dengan dia juga. Atau memilih dengan sekolah yang konvensional dengan seorang yang minim literasi dan mudah kebaca hoax. Ya mungkin kita sebagai orang tua ya kita bisa belajar mengambil hikmah dari semuanya ini dan kita bisa putuskan. Tapi balik-balik lagi ya, semua keputusan kan kita sebagai manusia berhak mengambil keputusan apapun itu. Thank you Indah sudah datang ke tempat saya. Thank you for having me. Mudah-mudahan kamu bisa menginspirasi banyak orang. Tapi aku senang cara berpikir kamu. Thank you. I appreciate it. Thank you for having me. I hope everybody enjoyed the show. And yeah.